Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back in English lesson for 8th grade with me, Miss Sari. How are you? I hope all of you are fine and happy. In this video, we are going to learn chapter 7 and the title is What do you usually do? But before we study, let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's move to the point ya. In this chapter, we will learn two things. Yang pertama, what simple present tense is. Jadi kita akan mempelajari apa sih simple present tense itu. Yang kedua, how to use simple present tense in the positive, negative, and interrogative form. Kita akan belajar penggunaan simple present tense dalam kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Okay, are you ready, students? Let's move to the first topic. Simple present tense. Apa simple present tense itu? Ya, tenses ini digunakan untuk to tell about something true in general or general truth and habits. Jadi tenses ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang benar secara umum atau disebut general truth dan habits atau kebiasaan. Apa itu general truth dan habits? Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, general truth. Apa general truth? Yaitu things, activity, events that are true in general. Sesuatu, aktivitas, dan kejadian yang benar secara umum. Maksudnya itu everyone knows it. Semua orang tahu bahwa hal itu benar atau hal itu salah. Contohnya, sun rises in the morning. Penguins live in Antarctica. People need energy to do activity. Kita ambil yang sunrises ya. Matahari terbit di pagi hari. Matahari muncul di pagi hari. Semua orang sudah tahu kan ya, baik muda maupun yang sudah dewasa, orang Indonesia maupun Amerika juga tahu bahwa matahari akan muncul di pagi hari. Jelas ya? Selanjutnya kita akan menjabarkan tentang habits. Apa itu habits? Yaitu aktivitas yang terjadi beberapa kali atau all the time. All the time itu sering, bahkan menjadi sebuah kebiasaan atau habits. Contohnya, I often help dad wash the car. Saya often sering help membantu ayah mencuci mobil. Sering di sini berarti tidak hanya sekali. Dia sudah melakukannya berkali-kali, maka itu disebut habits atau kebiasaan ya. Shops in the mall open at 10 a.m. Toko yang ada di mall itu bukanya pukul 10. Betul kan? Semua toko yang ada di mall selalu buka pukul 10 dan itu tidak hanya terjadi di satu hari, tapi setiap hari, berarti berkali-kali. Oke, it's clear ya. Nah, setelah kita tahu apa itu general truth sama habits, kita akan mempelajari sentence, kalimat. Sebelum kita aplikasikan simple present dalam kalimat, kita ketahui dulu bentuk kalimat itu ada berapa. Ada dua. Yang pertama adalah kalimat verbal, yang kedua adalah kalimat nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang subjeknya melakukan aktivitas. Jadi di sini ada action verbnya, sedangkan kalimat nominal adalah subjek atau pelakunya tidak melakukan aktivitas. No activity and action verb. Okay, so now how do we make present tense sentence? Bagaimana cara kita membuat present tense? Oke ya, kita pelajari ya. Yang pertama,
Oh iya, saya akan menjelaskan di video kali ini only about verbal sentence in simple present tense. Jadi in this video kita lebih menekankan pada verbal sentence-nya saja ya. We can study about nominal sentence in the next occasion, in the next video ya. Kita sekarang belajar verbal sentence dulu, oke? Verbal sentence and positive sentence, kalimat positif ya. Kita pelajari dulu patternnya, rumusnya. Subject plus verb 1. As usual, the first position is for subject. Seperti biasa, posisi pertama ditempati oleh subjek atau pelaku. Dan selanjutnya adalah kata kerja bentuk pertama, verb 1. I have a table for you. Di sini ada tabel dengan warna kuning dan pink untuk memudahkan. There are 7 pronoun, ada 7 kata ganti subjek. I, you, they, we, she, he, it. Untuk I, you, they, we dikelompokkan dengan warna kuning, sedangkan she, he, it itu adalah pelaku yang jumlahnya tunggal atau 1. He artinya dia perempuan, pasti 1. Dia laki-laki, 1. She, dia perempuan, 1. It, untuk benda juga yang dengan jumlah 1. Berbeda. Untuk ayu dewi, verb satunya tidak perlu ditambah s atau es ya, sedangkan untuk she, he, it ada perbedaan ini, ada penjelasannya. You put s or es at the end of verb. Diletakkan s atau es di akhir kata kerja when, ketika you use verb with the pronouns she, he, and it ya. Jadi untuk she, he, it read-nya harus ditambah s di belakangnya, play juga ditambah s, oke? Lalu kata kerja apa saja yang ditambah s, kata kerja apa saja yang ditambah es, ini ada penjelasannya ya. Yang pertama, for some verb add by s and another add by es. Sebenarnya yang lebih sedikit itu ditambah es, sedangkan selain itu hanya ditambah s ya. Jadi saya jelaskan untuk yang ditambah es. Pertama, words ending with ch, kata kerja yang berakhiran ch. Contohnya watch, catch. Nah, ini ditambah es menjadi watches, catches. Begitu juga dengan words ending with s. Dress, pass, miss. Words ending with sh, kata kerja berakhiran sh. Ini banyak ini ya. Wash, wish, brush, rush. Jadi ditambah es di belakangnya. Sedangkan words ending with x ini lebih sedikit. Ada 2 contoh di sini, fix sama mix ya, memperbaiki dan mencampur. Dan yang terakhir adalah some words ending with y. Beberapa kata yang berakhiran y, tidak semua ya, tidak semua. Contoh play di sini tidak ditambah es tapi ditambah s. Carry, cry sama fly. Carry di sini y-nya dirubah menjadi i lalu ditambah es setelah i, carries. Begitu juga dengan cry dan fly. Nah, selain ini kata kerja hanya perlu ditambah s. Contohnya shake, take, write, eat, play, pants, dan lain sebagainya. Oke, sudah paham ya? It's clear. Next, kita lihat penerapannya dalam contoh kalimat. Ini tadi sudah rumusnya. Now I will give you the example. Contohnya ya. I read comic every Saturday. Saya membaca komik setiap Sabtu. Lalu kita lihat yang kalimat menggunakan third person singular. Kita lihat kalimat dengan subjek she, he, it.
Salma di sini adalah nama orang dan hanya ada satu. Maka jika diganti menjadi pronoun, it will be she. Salma bisa diganti menjadi she. Sehingga read ditambah s. Tidak boleh sama ketika I. Kalau I maka read, kalau Salma reads. We usually play in the park. Subjeknya we, jelas ya. Maka play seperti biasa. Sedangkan Fatih usually plays. Fatih adalah nama seorang laki-laki tunggal. Maka jika diganti menjadi pronoun berubah menjadi he. He atau Fatih usually plays in the park on weekend, and so on and so on. Jadi you can read by yourself, bisa dibaca sendiri ya contohnya. It's clear enough menurut saya. Nah, sekarang kita belajar ke bentuk kedua, yaitu negative sentence, kalimat negatif. Maknanya tidak. Seperti biasa, the first position adalah subjek, lalu ada do atau does not dan verb. Karena tidak, maka memakai not. Sayangnya, not cannot stand on itself. Not itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia membutuhkan auxiliary verb. Di sini kita pakai do atau does. Nah, do sama does itu digunakan untuk siapa? Do untuk Ayu Dewi, does untuk she, he, it. Oke. Sedangkan kata kerjanya semuanya sama, tidak ada perbedaan. Karena apa? Karena di sini sudah diberi auxiliary verb. Maka kata kerja untuk she, he, it kembali sama seperti I, you, Dewi. Jadi read-nya tidak perlu ditambah s. Play-nya juga tidak perlu ditambah s. Kita lihat contohnya. I do not read comic every day. Saya tidak membaca komik setiap hari. Saya rasa kalau untuk yang subjek berwarna kuning tidak ada perubahan. You just have to put do and not before the verb. Tidak ada perbedaan sebenarnya. Hanya saja kamu harus menambahkan do not sebelum verb ya. Sedangkan Salma doesn't atau does not read books. Salma tidak membaca buku, doesn't read. Read-nya kembali menjadi seperti semula, tidak perlu ditambah s. Oke? It's clear ya. Jadi hanya perlu ditambahkan do and does not. Oke, next. Interrogative sentence, kalimat tanya. There are two kind of interrogative sentence, ada dua jenis. Pertama adalah yes no question, yaitu kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban panjang, hanya yes atau no. Sedangkan bentuk kedua WH atau information question, kalimat tanya yang membutuhkan jawaban panjang. Oke, kita lihat jenis pertama, yes no question. Di sini masih memakai auxiliary verb, hanya saja posisinya diletakkan di depan, dibalik dengan subjeknya ada di posisi kedua. Do I play? Do you like? Do they do? Sedangkan untuk third person singular, untuk kata ganti orang ketiga tunggal seperti she, he, it, maka memakai does. Does she play? Does he like? Does it have? Itu ya. Dan cara menjawabnya hanya yes, I do.
No, he does not. No, and yes, I do. We. Yes, we do. Yes, you do. Yes, they do. Sedangkan she, it. Yes, she does. Yes, she does. Yes, it does. Atau jika jawabannya tidak, maka kamu hanya perlu menambahkan not in the end. Ditambahkan not di akhir auxiliary verb. No, I do not. No, she does not. Okay, it's clear ya. Next, interrogative sentence dalam bentuk WH or information question. Nah, perbedaannya adalah you have to put question word before auxiliary verb. Tambahkan kata tanya yang berwarna kuning sebelum auxiliary verb ya. Jadi posisi pertama digeser lagi. Posisi pertamanya adalah kata tanya. Ada what, ada who, where, when, why, and how. Baru posisi kedua ditempati oleh auxiliary verb. Bisa do, bisa does. Once again, it depends on the subject. Sekali lagi bergantung pada subjeknya. Lalu posisi ketiga subjek dan posisi terakhir adalah verb. Verbnya juga tidak ada perbedaan. Okay. And I have told you the 3 form of sentence from positive, negative, and interrogative. Kita sudah belajar 3 bentuk kalimat mulai dari positif, negatif, interrogatifnya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh kalimat simple present tense dalam bentuk teks ya. Di sini teksnya pendek saja. I just want to give you example when you apply the sentences into a paragraph ya. Tigers are the biggest of cats. They live in the grassland and forest. Ya, kalimat kedua ini adalah kalimat verbal. They di sini adalah tigers. Macan hidup di hutan. Live-nya di sini tidak perlu ditambah s ya. Their strip coat gives them good camouflage when they hunt. They love meat to eat. They love meat to eat. Mereka suka daging untuk dimakan ya, because they are carnivore. They di sini adalah macan-macan itu. Macan-macan itu suka makan daging ya. So it's the end of our video. Jadi sudah saya jelaskan from the first what simple present tense is. Apa itu simple present tense? Yang kedua juga sudah kita pelajari tentang how to use simple present tense in the negative, positive, and interrogative form. Jadi penggunaan simple present tense dalam bentuk 3, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Okay. I think that's all for today's video. I hope after studying this video you have known and you can apply the simple present tense when you are speaking to someone or when you read some text, you understand and you can explain to another people. Oke ya, saya harap setelah belajar dari video ini kalian paham dan bisa mengaplikasikannya baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Oke, I hope it will be useful for all of you and we can meet in another video. Okay, that's all from me. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.